siang pemirsa, kembali lagi bersama Signal News yang hadir menemani siang Anda dengan informasi terkini dari berbagai penjuru negeri. Kami menyajikan berita yang cepat, tepat, dan terpercaya untuk Anda. Diduga remblong, sebuah bus pariwisata yang mengangkut rombongan tenaga kesehatan asal Jember mengalami kecelakaan di jalur menuju kawasan wisata Bromo, Probolinggo. Peristiwa ini mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Kecelakaan terjadi pada Minggu siang 14 September 2025 sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Bus bernomor polisi P7221UG yang mengangkat rombongan tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Bakti Sehat Jember kehilangan kendali saat melewati jalan menurun. Hasil pemeriksaan awal kepolisian menyebutkan rem bus diduga blong. Sang sopir, Al-Bahri, mengaku sudah merasakan masalah pada rem sebelum memasuki jalur turunan. Bus yang melaju kencang kemudian menabrak pagar rumah warga dan sebuah sepeda motor, menyebabkan 8 orang meninggal dunia termasuk seorang anak berusia 7 tahun. Lebih dari 20 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke beberapa fasilitas kesehatan di sekitar Probolinggo. Polisi telah menetapkan sopir bus sebagai tersangka karena diduga lalai memeriksa kondisi kendaraan sebelum berangkat. Penyelidikan terhadap bus dan pihak pengelola transportasi wisata terus dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Seorang anak SMP mencodongkan pisau ke arah orang tuanya karena tidak membelikan skincare. Seorang ABG perempuan di Pemalang, Jawa Tengah mengamuk dan mencodongkan pisau ke ibunya. Siswi SMP tersebut disebut-sebut mengamuk karena tidak diberi uang untuk membeli skincare oleh ibunya. Video viral di sosmed media berdurasi 4 menit 28 detik itu memperlihatkan seorang gadis remaja mengenakan kaos hitam dan bawahan biru seragam SMP ini mengamuk. Awalnya ABG tersebut menuntun sepedanya masuk ke rumah. Namun beberapa saat kemudian ia keluar dengan membawa 2 pisau. Ia lalu mendekati wanita setengah baya yang belakangan diketahui ibu kandungnya. Terdengar suara dari belakang teriakan seorang wanita tua yang menyebut nama ibunya agar menjawab. Anak yang baru duduk di bangku SMP itu memaki dan mengarahkan pisau ke ibunya. Beberapa wanita tua lalu mencoba melumpuhkan remaja itu yang berhasil menjatuhkan satu pisau di tangan kiri. Video tersebut ramai beredar di sejumlah media sosial yang viral. ABG itu dinarasikan mengancam ibunya karena masalah uang untuk membayar pesanan skincare. ABG tersebut meminta uang kepada ibunya untuk membayar skincare yang dibelinya secara online. Tetapi sang ibu tidak memberinya uang sehingga ABG itu pun mengamuk. Pihak kepolisian dari Polsek Rungkut telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan. Menurut AKP Yudi Santoso, pihaknya masih melakukan mempertimbangkan aspek psikologis dari pelaku. Atap ruang kelas SMKN 1 Cilengsi ambruk saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Insiden ini menyebabkan puluhan siswa dan guru mengalami luka-luka. Kejadian berlangsung pada Rabu pagi 10 September 2025 sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Saat proses belajar berlangsung, atap dan sebagian dinding 4 ruang kelas serta 1 ruang pertemuan mendadak runtuh. Puluhan orang yang berada di dalam kelas tertimpa puing bangunan, sebanyak 31 mengalami luka-luka, sebagian dilarikan ke Rumah Sakit Tamrin Cilengsi dan Rumah Sakit Mary Cilengsi. Mayoritas korban mengalami luka ringan, namun 1 siswa dilaporkan mengalami patah tulang. Pihak sekolah sebelumnya telah mengajukan usulan renovasi sejak tahun 2023 karena kondisi atap yang sudah rusak. Diduga kerusakan bangunan yang tidak segera diperbaiki menjadi faktor penyebab runtuhnya atap. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyalurkan dana untuk memperbaiki gedung yang rusak. Kelas darurat juga didirikan agar proses belajar mengajar tetap dapat berlangsung. Pemerintah berjanji akan mempercepat revitalisasi agar sekolah kembali aman digunakan. Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke sekolah rakyat di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu 28 September 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmennya untuk memprioritaskan pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam kunjungannya, Prabowo meninjau langsung fasilitas sekolah dan menyatakan, "Saya ingin memastikan setiap anak di Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan meraih masa depan," ujar Prabowo dalam sambutannya. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasinya terhadap dedikasi para guru dan sukarelawan yang telah berjuang keras untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak. Di akhir kunjungannya, Prabowo berjanji akan terus mengawal program-program pendidikan yang pro rakyat. Kunjungan ini disambut antusias oleh para siswa dan warga setempat yang mendapatkan kehadiran dan perubahan positif bagi pendidikan dan lingkungan mereka.
Seorang pria berinisial YS ditetapkan sebagai tersangka usai membunuh seorang gadis berinisial DF di Madinah, Sumatera Utara. Seorang remaja putri berusia 15 tahun di Mandaling Natal, Madinah ditemukan meninggal dunia di lahan perkebunan sawit. Korban sempat dilaporkan hilang oleh keluarga setelah mengikuti kegiatan Paskibra yang dilakukan pada Selasa 29 Juni 2025. Setelah mengikuti latihan Paskibra di Kecamatan Natal, Madinah, Sumut, 2 hari berselang korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban ditemukan di perkebunan sawit desa Teluk. Tubuh korban tertimbun tanah bekas galian eskavator. Kematian korban diduga akibat dibunuh. Polisi lalu melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengungkap siapa pembunuh remaja 15 tahun tersebut. Hasil mengungkapkan pria berinisial Y sebagai tersangka pembunuhan. Ari mengatakan YS membunuh korban lantaran panik adanya perlawanan saat akan mengambil barang milik korban. Ari mengatakan YS membunuh korban lantaran panik adanya perlawanan saat akan mengambil barang korban. Tak hanya membunuh, YS juga sempat mencabuli korban. Polisi mengungkap pelaku YS dan korban saling mengenal satu sama lain. Polisi dalam waktu dekat akan merilis kronologi pengungkapan kasus tersebut. Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan siang ini. Saya Seri Nurita pamit undur diri. Sampai jumpa pada program berita berikutnya. Selamat siang.